Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran mata pelajaran ekonomi bersama saya Wida Widyastuti dari SMA Negeri 25 Bandung. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai materi siklus akuntansi perusahaan dagang. Materi ini adalah materi ekonomi pada semester genap. Sebelum masuk ke materi, saya akan jelaskan terlebih dahulu peta konsep yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Di antaranya adalah karakteristik perusahaan dagang, transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang, kemudian akun-akun pada perusahaan dagang, kemudian tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan dagang, tahapan pengikhtisaran akuntansi perusahaan dagang, dan yang terakhir adalah tahapan pelaporan akuntansi pada perusahaan dagang. Ciri perusahaan dagang adalah melakukan pembelian barang dagang dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk dan harga di atas harga pokok agar mendapatkan keuntungan. Akuntansi perusahaan dagang menggunakan akun persediaan barang dagang, kemudian ada perhitungan harga pokok penjualan, dan ada laporan laba rugi. Apa saja yang menjadi bukti transaksi di perusahaan dagang? Sebelum kita mencatat sejumlah transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang, kita harus yakin bahwa apa yang akan kita catat terdapat dokumen bukti. Dan dokumen bukti ini salah satunya adalah faktur. Faktur adalah bukti bahwa kita membeli atau menjual secara kredit. Kemudian kwitansi. Kwitansi merupakan bukti pembayaran dari transaksi yang bersifat tunai. Kemudian ada nota kredit. Nota kredit merupakan bukti perusahaan untuk mengkredit rekening atas barang yang telah diterima. Kemudian di dalam perusahaan dagang juga ada istilah syarat pembayaran. Syarat pembayaran adalah perjanjian antara penjual dan pembeli untuk membayar barang-barang dagang yang diperjualbelikan. Kemudian selain syarat pembayaran, ada juga syarat penyerahan barang. Syarat ini mengatur siapa yang menanggung biaya angkut dan siapa yang menanggung resiko atas barang tersebut, mulai dari gudang penjual sampai ke gudang pembeli. Saya akan membahas tentang syarat pembayaran di perusahaan dagang. Yang pertama adalah syarat pembayaran EOM atau end of month. Yang kedua syarat pembayaran EOM, N/10. Kemudian syarat pembayaran EOM, 2/10. Yang keempat syarat pembayaran N/30. Kemudian yang kelima syarat pembayaran 3/10 N/30. Dan yang terakhir adalah syarat pembayaran 2/10 N/30. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah syarat pembayaran EOM, di mana ketika terjadi transaksi tanggal 18 dan transaksi ini memiliki syarat pembayaran EOM, maka artinya adalah transaksi
ini harus dibayarkan pada akhir bulan. Jadi selambat-lambatnya itu harus ada pembayaran di tanggal 31 karena tanggal 31 merupakan akhir bulan. Jadi pembeli dan pedagang sepakat jumlah transaksi yang akan dibayarkan itu pada saat di akhir bulan atau EOM. Yang kedua adalah syarat pembayaran EOM N/10, di mana syarat pembayaran EOM N/10 merupakan pembayaran yang dilakukan maksimal 10 hari setelah akhir bulan. Jadi kalau misalnya di sini dicontoh PT X YZ melakukan transaksi pada tanggal 18 Maret 2021, maka maksimal pembayarannya adalah 10 hari setelah akhir bulan, yaitu pada tanggal 10 April 2021. Kemudian syarat pembayaran EOM, 2/10. Artinya syarat pembayaran ini merupakan potongan harga diskon sebesar 2% apabila pembayaran dilunasi maksimal 10 hari setelah transaksi dilakukan. Sementara itu batas akhir pembayarannya yaitu paling lambat pada akhir bulan. Contohnya transaksi yang terjadi tanggal 3 Maret, kemudian dari tanggal 3 jika membayar maksimal sampai dengan tanggal 13 atau 10 hari setelah transaksi, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Dan jika pembayarannya dilakukan lebih dari tanggal 13 Maret, maka tidak akan mendapatkan potongan seharga atau sebesar 2%. Dan pembayaran ini paling lambat dilakukan pada akhir bulan, yaitu tanggal 31 Maret. Yang keempat atau yang terakhir adalah syarat pembayaran N/30, di mana syarat pembayaran ini merupakan pembayaran yang dilakukan paling lambat 30 hari setelah transaksi. Sebagai contoh, PT XYZ melakukan transaksi pada tanggal 10 Maret 2021. Maka batas akhir pembayarannya adalah 30 hari setelahnya, yaitu pada tanggal 9 April 2021 atau 30 hari setelah transaksi terjadi. Demikian video pembelajaran untuk saat ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.